Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut untuk aplikasi CAD di minggu kedua gitu ya. Minggu kedua ini masih tetap pengenalan AutoCAD. Dalam pengenalan AutoCAD di minggu kedua yang akan kita bahas ada sistem koordinat, pen dan ortho, objek snap tracking, dan form gitu ya. Ada yang kiri, kalkulator, tampilan Windows. Pertama, sistem koordinat. Di dalam AutoCAD ini juga menggunakan sistem koordinat gitu ya. Tujuan sistem koordinat adalah untuk menjamin akurasi letak dan ukuran gambar. Sistem koordinat Kartesian ya, dia menunjukkan koordinat berdasarkan sumbu X, Y, dan Z untuk 3 dimensi. Nah, ini kalau dalam menggambar ini harus dipahami ya, baik itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu ya untuk 3 dimensi. Di sini misalkan dalam sebuah gambar bidang Kartesian gitu ya, ini ada titik 0,0 di pusatnya di ujung kiri bawah gitu ya, 0,0. Dan misalkan ada koordinat titik 6,4 ya. Dia pada sumbu X itu dari kiri ke kanan gitu ya, ada misalkan sumbu X-nya 6, berarti 1 2 3 4 5 6 ke kanan gitu ya. Kemudian ada di sini 4 untuk Y-nya, sumbu Y 4 ke arah vertikal ke atas gitu ya. 1 2 3 4. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya gitu ya, ini ada titik koordinat 6,4. Ini yang harus dipaham di dalam AutoCAD karena nanti juga akan berguna. Nah, kemudian pastikan setting format Kartesian dan format absolut pada komen gitu ya. Kita bisa ketik DS, enter gitu ya. Kemudian klik tab, sudah ada dynamic input ya. Pada pointer input, klik setting. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa ini setting format Kartesian dan koordinat absolut. Caranya ketik DS, enter. Kemudian pada komen gitu ya, pada tab dynamic input ini ada pada pointer input ya, kita klik setting. Nah, kemudian di sini ada pilihan bahwasanya ya, kita pastikan dia harus format Kartesian. Berarti kita pilih Kartesian format, kita klik gitu ya. Kemudian koordinat absolut. Nah, di sini ada koordinat absolut atau absolut koordinat, kita pilih klik. Nah, kemudian ya sudah ya, jadi pilih dan kita lanjut oke. Kemudian nanti oke lagi, oke. Nah, jadi secara absolut ya, bukan relatif. Berarti absolut itu masukkan koordinat berapa yang akan kita inginkan, kita bahwa itu adalah koordinat yang akan diinput gitu ya. Nah, itu namanya absolut. Kalau relatif nanti dia penjumlahan, lebih ke penjumlahan. Dan contoh pembuatan objeknya gitu ya. Nah, ini misalkan ada contoh sistem koordinat Kartesian buat objek lain gitu ya, dari koordinat 2,2 ke koordinat 9,9. Maka kita mencoba dengan cara ketik line atau L gitu ya, ini untuk perintah membuat garis gitu ya. L ini sudah mewakili membuat sebuah garis gitu ya. L, enter, dan tentukan koordinat titik pertama. Ini adalah 2,2. Baru kita enter. Kemudian tentukan next point ya, koordinat selanjutnya. Ini adalah 9,9. Enter. Nah, maka di sini sudah terbentuk sebuah garis yang dimulai dari titik koordinat awal gitu ya, 2,2 gitu ya. Kemudian lanjut ke 9,9. Ini di sini ada koordinat 2,2 dan 9,9.
Nah, di sini kita bisa menyalahkan koordinat. Nah, di sini ada garis 3 di tepi kanan bawah, kita diklik dan pilih koordinat dicentang. Nah, ini agar menampilkan angka koordinat gitu ya. Kalau kita klik, nah tadi 2,2 koordinatnya akan muncul di bawah, bagian bawah di sini ya, koord. Kemudian di sini juga bagian kanan atas dia bernilai 9,9. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat segitiga dengan koordinat 3,3, 9,3 dan 6,9 gitu ya, dengan perintah yang sama, line gitu ya. Nah, kita bisa membuat yang sama, nanti bisa kalian coba gitu ya. Ketik L, enter. Kemudian tentukan titik yang pertama 3,3, enter. Titik selanjutnya 9,3, enter. Kemudian ya, titik yang ketiga atau next pointnya adalah 6,9, enter. Nah, di sini kalau Anda lihat dia belum berbentuk segitiga gitu ya. Kita bisa mengakhiri atau menutup dari garis yang terakhir tadi gitu ya. Caranya gimana? Kita ada perintah close. Nah, close itu untuk menutup gitu ya. Selain close, daripada ketik close gitu ya, kita bisa ketik aja langsung ketik C, enter. Nah, maka dia akan membentuk penutupan gitu, garis terakhirnya. Jadi dia akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga tadi diawali tadi pertama koordinat 3,3, selanjutnya ada koordinat 9,3, terakhir ada 6,9, baru tadi di close. Oke. Selanjutnya sistem koordinat polar. Ya, ada yang sistem koordinat polar ini sering digunakan untuk objek yang memiliki dimensi sudut. Nah, gambarannya seperti ini. Ini kalau sistem koordinat itu ada, kemarin Anda belajar matematika, ilmu kurtanah gitu ya, atau survei terestris, itu ada kuadran juga ya. Arahnya bagaimana? Di sini ada 0 derajat sudutnya, dimulai dari tepi kanan gitu ya. Nanti berjalan ke arah mana? 90 derajat, dia akan berjalan berlawanan jarum jam gitu ya. Ini 90 derajat, dia nilai positif, 140 derajat, terakhir 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat. Kalau negatif, dia akan balik searah jarum jam gitu ya. Jadi dari 0 min berapa? Min 90, tadi akan menuju ke sudut 270. Nah, di sini sistem koordinat polar sering digunakan untuk objek yang memiliki dimensi sudut. Maka kita bisa membuat sebuah objek gitu dengan acuan sebuah dimensi sudut. Nah, dengan komennya add x. X ini apa? Ini perintah jaraknya dulu gitu ya. X adalah jaraknya, kemudian kurang dari A. Nah, kurang dari ini mewakili sudut. Nah, berarti sudutnya sebesar A. Contohnya add 25, jadi nanti X akan sepanjang 25 satuan ya. Kemudian selain itu ada A-nya berapa? 120. Nah, berarti dia akan untuk sudut 120. Nah, dimulai dari sudut 0 di sini ya. Nanti perlawanan jarum jam dia sebesar 120 derajat. Nah, oke, langsung saja kita akan mulai gitu ya. Kita membuat sebuah objek. Buat objek line dari koordinat 2,2 ya, dengan panjang sudut, dengan panjangnya 2 dan sudutnya 45 derajat. Maka kita bisa membuat dengan komen line L ya. Kita hapus dulu yang tadi, L, enter, dan tentukan koordinat awalnya. Misalkan koordinat awalnya ada 2,2, enter. Nah, di sini udah membuat garis, dia diawali dengan koordinat 2,2. Kemudian tentukan next point. Next pointnya tadi, kalau perintah sebelumnya kita belajar tadi ya, menggunakan titik koordinat. Nah, kita bisa sekarang menggunakan sudut koordinat polar gitu ya, dengan sistem koordinat polar. Contohnya
add 2 kurang dari 45, maksudnya panjangnya sebesar 2 satuan, sudutnya 45 derajat. Ketik aja add 2 kurang dari 45. Enter. Di sini titiknya sudah sepanjang, kalau Anda lihat sepanjang 2 satuan gitu ya. Nah, kemudian sudutnya sebesar 45 derajat. Nah, ini kalau ngecek di sini ada dimension, angular, ya, dimengular, klik, nah, dia akan muncul sudutnya sebesar 45 derajat. Oke ya, sudah benar. Selanjutnya latihan menggunakan sistem koordinat polar gitu ya. Membuat segi 4 dari titik awal 2,2 dengan panjang 10 dan lebarnya 6. Nah, oke, saya mulai lagi. Komennya sama, perintahnya L, enter. Titik koordinat awalnya adalah 2,2, enter. Nah, next pointnya adalah add 10, panjangnya 10 gitu ya. Panjang garisnya 10 kurang dari 0 atau sudutnya 0 gitu ya, enter. Nah, dia akan muncul sebuah garis pertama gitu kan. Anda lihat dia dimulai dari koordinat 2,2 sepanjang 10 ya, 10 satuan, kemudian sudutnya 0. Nah, tadi sudutnya kalau 0 dia akan menuju ke arah kanan gitu ya, ke arah kanan. Kemudian garis yang kedua kita ketik add 6, panjangnya 6 satuan, sudutnya berapa? 90. Enter. 90 tadi ke arah atas. Enter. Nah, ini akan terbentuk garis kedua gitu ya. Dia melanjutkan gitu ya. Nah, dari titik yang kedua sudah dibuat dari line tadi ya. Kita membuat garis panjang 6, sudutnya 90 derajat. Selanjutnya next pointnya gitu ya. Perintahnya masih sama, kita buat line gitu ya. Kita ketik add 10, panjangnya 10, sudutnya 180. Enter. Nah, ini sudut sebesar 180 derajat gitu ya. Dia tetap ya satuannya arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian terakhir kita bisa menutup langsung, secara langsung. Ketik C untuk close gitu ya, di enter. Maka akan terbentuk sebuah persegi tadi ya. Segi 4 dari titik awal 2,2 dengan panjang 10 dan lebar 6. Nah, kita bisa cek dimensionnya, ini tadi 10 gitu ya, yang satunya 6. Kemudian sudutnya tadi sama seperti sudut polar yang tadi ya, 0 ke arah kanan, 90 ke atas gitu ya, 180 ke kiri dan ke bawah 270. Selanjutnya sistem koordinat relatif gitu ya. Sistem koordinat relatif ini sama dengan sistem kartesian gitu ya, hanya saja acuannya dari titik terakhir sebelumnya berada. Jadi kita melanjutkan dari titik sebelumnya gitu ya. Nah, cara penulisannya add m, n. Nah, ini m sama n itu diisi jarak gitu ya. Maksudnya bergeser dari titik awal ke arah sumbu X sejauh M gitu ya, dan ke arah sumbu Y sejauh N. Add M, N. M-nya berapa, N-nya berapa. Contohnya ini ada dari titik awalnya 2,1 misalkan. Add 7,0 berarti dia bergerak ke arah sumbu X sejauh 7 gitu ya, dan bergerak ke arah sumbu Y sejauh 0. Berarti dia nggak berubah ke sumbu Y-nya, dia hanya bergeser sumbu X-nya saja ya, ke kanan sebesar 7. Terus dari 9,1 ke atas di mana X-nya 0, dia tidak bergerak ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalau minus kan ke kiri, kalau kanan positif gitu ya. Tapi Y-nya isinya N-nya berapa? 4 gitu ya. Berarti sumbu Y-nya ke arah 4 satuan. 1, 2, 3, 4 jadi 9,5. Kalau dari 9,5 lanjut add min 7,0.
X-nya dia ke sumbu X ya, min 7 atau ke kiri 7 ya, satuan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ke arah kiri, kemudian Y-nya 0, jadi Y-nya tidak ada perubahan, berarti didapatkan koordinat 2,5. Terakhir, add 0, min 4, maksudnya X-nya dia tidak ke arah kanan, tidak ke kiri gitu ya, tapi Y-nya ke arah bawah gitu ya, karena min 4 ke bawah, sehingga dari 2,5 ketemu 2,1. Oke, kita coba membuat objek lain dari koordinat 2,2, kemudian bergerak sejauh X 2 dan Y 5 ya. Nah, kita bisa mencoba dari sini, line, enter, 2,2 titik awalnya gitu ya. Nah, dari 2,2 add sejauh 2 ya, 2, kemudian koma, langsung 5, berarti ke kanan 2, ke atas 5, enter. Oke, dari garis ini gitu ya, tadi diambil dari 2,2 dan nanti akan bergerak sejauh X-nya 2, kemudian Y-nya 5. Jadi kalau Anda lihat di sini ada saya buat gitu ya, dimension ini sejauh 2 ke arah X gitu ya, ke kanan, dan ke atas sejauh 5. Ya. Nah, berikut gambarannya. Dia ke kanan sejauh 2 ya, dan ke atas Y sejauh 5. Nah, kemudian nanti juga begitu bisa menggunakan sistem koordinat relatif ya. Bisa Anda buat persegi 4 dari titik awal 2,2 dengan panjang 10 ya, lebarnya 6. Nah, ini bisa dibuat misalkan line, enter, titik awal 2,2, enter, berarti geser ke kanan gitu ya, panjangnya 10, add 10,0, enter gitu ya, kemudian ke atas add 0, 6 gitu ya, enter, kemudian ke kiri add, berarti min gitu ya, min 10,0, enter, dia akan mengarah ke kiri. Terakhir bisa close atau add 0, min 6, enter. Nah, ini akan terbentuk sebuah persegi gitu ya.